Halo peserta didik kelas 10, kembali lagi dengan saya. Jika sebelumnya kalian sudah belajar mengenai definisi fungsi inverse, nah sekarang saya akan menjelaskan fungsi inverse dari berbagai fungsi. Ada banyak ya, tapi di sini akan saya rangkum dengan singkat. Baik. Yang pertama adalah fungsi linear. Di sini fungsi linear memiliki bentuk f(x) sama dengan ax plus b. Nah, pertama kita akan memisahkan f(x) itu dengan y. Nah, f(x) ini saya ganti dengan y, kemudian saya balik ya penulisannya sehingga ax plus b sama dengan y. Nah, kemudian kita hilangkan atau kita pindah si positif b ke kanan, ke ruas kanan, sehingga menjadi AX sama dengan Y min B. Nah, kemudian kita akan mencari X-nya saja. AX di sini berarti A kali X, maka ketika kita pindah ke kanan menjadi pembagian, sehingga X sama dengan Y min B per A. Sehingga fungsi linear ini memiliki inverse X min B dibagi A. Nah, jadi Y-nya di sini kita ganti lagi dengan X. Contoh, di sini saya punya soal f(x) sama dengan 3x min 7. Sama seperti sebelumnya, kita misalkan dulu f(x) sama dengan y. Ya. Kemudian f(x)-nya di sini saya ganti y, kemudian saya tukar penulisannya menjadi 3x min 7 sama dengan y. Nah, di sini nanti kita hanya akan mencari x saja untuk ruas kiri. Maka pertama kita pindahkan dulu minus 7 ke ruas kanan sehingga menjadi 3x sama dengan y plus 7. Baik, sekarang kita hanya akan mencari x saja. Kemudian kita lihat bahwa 3x itu artinya 3 kali x, maka ketika kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian sehingga x menjadi y plus 7 dibagi 3. Maka inverse fungsi ini adalah f inverse x sama dengan x plus 7 dibagi 3. Baik, yang y di sini kita ganti menjadi x. Cara lain, cara yang mudah, kita tinggal menggunakan rumus ini, kita substitusi saja. Bisa kita lihat a-nya 3, kemudian b-nya minus 7 ya di sini, kemudian kita substitusi ke sini. Oke, kita tuliskan saja. Di sini A-nya langsung kita ganti dengan 3 ya. Kemudian B-nya kita ganti dengan minus 7. Nah, seperti ini. Kemudian itu min ketemu min, jadi positif menjadi jadi positif 7. Sama ya jawabannya. Baik, sehingga kita punya kesimpulan untuk fungsi linear f(x) sama dengan ax plus b sama dengan inverse-nya adalah x min b dibagi a. Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi pecahan atau rasional. Nah, kita punya bentuk fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Seperti biasa kita misalkan fx dengan y, ini ganti dengan y, kemudian saya balik penulisannya. Nah, setelah ini kemudian kita kali silang ya. Seolah-olah di sini ada y per 1, maka ax plus b kita kalikan dengan 1, kemudian saya tulis di sini di ruas kanan jadi ax plus b, kemudian cx ditambah d kalikan y. Saya tulis di sebelah kiri atau di ruas kanan. Nah, kemudian kita kalikan y kali cx menjadi cxy, y kali d menjadi dy sama dengan ax plus b. Kemudian kita dekatkan yang memiliki variabel x, maka ini pindah ke kiri menjadi min ax, kemudian dy pindah ke kanan menjadi min dy. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan variabel x-nya sehingga di dalam kurung menjadi cy min a. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai x-nya saja. Nah, ini artinya di ruas kiri ini artinya perkalian ya. Maka jika kita akan menentukan x-nya saja, maka yang di dalam kurung ini cy min a akan kita pindahkan ke kanan menjadi sebuah pembagian. Nah, maka x sama dengan
min dy plus b dibagi cy min a. Nah, lalu kemudian f inverse x sama dengan yang ada variabel y-nya kita ganti dengan x semua. Nah, begitu. Sehingga kita peroleh f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Oke, saya beri contoh. Fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 5. Kita misalkan ya. Kemudian kita balik penulisannya. Kemudian setelah itu kita kali silang. Y kalikan dengan 3x plus 5. Kemudian 2x min 3 kalikan dengan 1. Di sini seolah-olah ada per 1. Kemudian buka kurung, ini kalikan menjadi 3xy, y kali 5 menjadi 5y. Kemudian kita dekatkan yang ada variabel x-nya. Maka 2x saya pindah ke kiri menjadi minus, kemudian positif 5y saya pindah ke kanan menjadi minus juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ruas kiri kita faktorkan x-nya atau kita keluarkan x-nya, yang kanan tetap, sehingga di dalam kurung sisanya tinggal 3y min 2. Lalu sama seperti tadi, karena kita hanya menentukan x, maka 3y min 2 kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Nah, sesudah itu kita sudah selesai ya sampai sini. Kemudian kita ganti variabel y-nya dengan x dan kita temukan inverse dari 2x min 3 dibagi 3x plus 5 adalah min 5x min 3 dibagi 3x min 2. Atau jika kita bisa lihat kesimpulannya ya, ini fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Maka inverse-nya adalah f inverse x sama dengan min dx plus b dibagi cx min a. Nah, bisa kita lihat pada rumus ya, ini sebenarnya mudah saja kalau kita mau pakai cara cepat. Jadi di sini kan ada A, B, C, dan D. Nah, kita perhatikan untuk inverse dari fungsi pecahan ini, bisa kita lihat di kanan, kita bisa melihat bahwa A dan D-nya ini hanya ditukar posisinya ya. Jadi A tadinya di atas jadi di bawah, kemudian D tadinya di bawah dipindah ke atas. Nah, lalu kedua-duanya kemudian diberi tanda minus. Jadi hanya menukar A dan D kemudian diberi tanda minus. Sedangkan untuk B dan C-nya masih pada posisi semula. Nah, jadi kalau di rumus cara cepat berarti di sini tinggal kita tuker ya 2 sama 5. 2 ke bawah, 5 ke atas, tapi kemudian kita beri min. Nah, seperti ini. Kemudian posisi B dan C tetap. Nah, itu jika kita mau menggunakan cara cepat. Oke, sekarang kita menuju ke fungsi kuadrat. Di fungsi kuadrat ini ada banyak ya. Yang pertama, fx sama dengan ax kuadrat plus c. Jadi di sini tidak ada b-nya ya. Nah, untuk bentuk ini kita juga sama seperti tadi. Kita misalkan fx sama dengan y. Maka ini langsung saya ganti dengan y menjadi, kemudian saya tukar, kemudian menjadi ax kuadrat plus c sama dengan y. Nah, kemudian kita kan hanya akan menentukan x-nya saja, maka di sini positif c saya pindah ke ruas kanan menjadi min c. Ya. Kemudian kita hanya menentukan x-nya saja, maka di sini a-nya akan kita pindah ke kanan, dan karena ini adalah perkalian, ketika pindah kanan menjadi pembagian, sehingga x kuadrat menjadi y min c per a. Baik, karena di sini yang ruas kiri berbentuk pangkat 2, itu artinya x kali x, maka ketika kita akan menentukan x-nya saja, maka dia harus di akar karena dia bentuk kuadrat ya. Maka x saja sama dengan plus minus akar y min c per a. Oke, maka kesimpulannya f inverse x sama dengan plus minus akar x min c per a. Ya, seperti tadi, y-nya kita ubah menjadi x. Contoh, di sini saya punya fx sama dengan 4x kuadrat plus 3.
kita misalkan dulu ya. Maka 4x kuadrat plus 3 sama dengan Y. Kemudian kita pindahkan positif 3 ke kanan menjadi 4x kuadrat sama dengan Y min 3. Kemudian di sini ruas kiri ada 4. Ya, ada 4. Kemudian kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian sehingga x kuadrat sama dengan Y min 3 dibagi 4. Kemudian kita akan menentukan x saja, maka kita akan mengakarkan. Jadi x sama dengan plus minus akar Y min 3 per 4. Maka f inverse x sama dengan plus minus akar x min 3 dibagi 4. Oke, nah, jadi untuk bentuk yang pertama ini adalah f inverse-nya adalah plus minus x min c dibagi a. Bisa kita lihat di sini c-nya 3, a-nya 4 ya. C-nya 3, a-nya 4. Nah, tinggal masukkan ke rumusnya aja. C-nya diganti 3, kemudian a-nya diganti 4. Nah, sama ya. Oke, selanjutnya bentuk fx sama dengan x kuadrat plus minus 2ax plus a kuadrat, atau ini bentuk kuadrat sempurna ya. Fx sama dengan x plus minus a pangkat 2. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Misal seperti tadi, fx-nya kita misalkan dengan y. Kemudian ini y sama dengan ini ya. Kemudian saya tukar posisinya. Nah, kita kan akan menentukan x saja toh. Maka di sini kita langsung akan mengakarkan yang ruas kanan sehingga x plus minus a sama dengan plus minus akar y. Nah, kemudian di ruas kiri itu ada x plus minus a. Karena untuk kuadrat sempurna itu ada yang plus, ada yang negatif kan. Nah, oke, maka di sini saya bagi dua ya. Yang pertama, ini kita akan menentukan x saja ya. Jadi saya tulis x plus a sama dengan plus minus akar y. Kemudian yang kedua y min a plus minus akar y. Baik, yang bentuk pertama yang ini menjadi x sama dengan pindah ruas ya, positif a-nya menjadi plus minus akar y min a. Kemudian kita tentukan f inverse-nya, langsung saja kita ganti yang ada y-nya kita ganti dengan x, sehingga f inverse x sama dengan plus minus akar x min a. Kemudian yang bentuk kedua yang negatif, ini x-nya saja menjadi plus minus akar y plus a. Karena pindah ruas ya, ini min a jadi positif a, sehingga f inverse-nya menjadi plus minus akar x plus a. Contoh, di sini saya punya contoh fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Maka jika kita ubah x kuadrat min 4x plus 4 menjadi kuadrat sempurna, menjadi fx sama dengan menjadi x min 2 pangkat 2. Sehingga f inverse-nya saya langsung pakai rumus saja ya, plus minus x plus a. Nah, karena di sini a-nya adalah 2, maka di sini saya tulis 2, tapi di sini positif. Kenapa? Karena ketika min pindah ke kanan menjadi positif. Nah, kalau nanti di sini plus, maka di sini x plus 2 kuadrat, maka f inverse-nya di sini plus minus akar x min 2. Karena ini positif pindah ke kanan menjadi min. Nah, seperti itu. Maka kita punya kesimpulan jika bentuk fx sama dengan x kuadrat plus minus 2ax plus a kuadrat, kita ubah dulu ke bentuk kuadrat sempurna. Kemudian f inverse-nya adalah plus minus akar positif dikurangi a, tergantung nanti yang di dalam kurung ini ya. Nanti di sini akan bernilai min ketika di sini positif, dan sini akan bernilai positif jika di sini negatif. Oke. Selanjutnya. Nah, bentuk fungsi kuadrat yang ketiga adalah
masih fungsi kuadrat ya. Ini bentuk yang ketiga di mana fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Di sini rumus umumnya adalah f inverse x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a kalikan c min x dibagi 2a. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menghafal rumusnya itu adalah kita mengingat rumus x1 dan x2 dengan menggunakan rumus ABC, hanya di C-nya kita beri dikurangi X. Tapi jika kamu mau tahu dari mana sih asal mulanya rumus ini, oke, saya jelaskan ya. Baik, di sini kita sama seperti tadi, fx-nya kita misahkan dengan y, sehingga ketika saya balik ax kuadrat plus bx plus c sama dengan y. Nah, kemudian kita bagi ruas kiri dengan a, sehingga menjadi x kuadrat plus bx per a plus c per a sama dengan y per a. Jadi ruas kanan juga dibagi dengan a. Lalu selanjutnya kita pindah ruas ya. Si c per a saya pindah ke kanan menjadi min c per a. Kemudian di ruas kiri kita buat ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, yang sebelah kiri kita buat ke bentuk kuadrat sempurna. Berarti yang x kuadrat plus bx per a plus, nah ini dari mana setengah? Setengah ini kita ambil dari b per a. Jadi setengahnya b per a sini. Kemudian kita kuadratkan. Nah, karena ruas kiri dijumlahkan dengan setengah kali b per a pangkat 2, maka ruas kanan kita jumlahkan dengan setengah dikali b per a pangkat 2. Sehingga persamaan menjadi, nah yang ruas kiri ini kita faktorkan menjadi x plus b per 2 pangkat 2. Ini kita faktorkan ya. Yang kanan menjadi y per a min c per a plus, ini kita kalikan ya, setengah b per 2a, lalu kita kuadratkan menjadi b kuadrat per 4a kuadrat. Menjadi b kuadrat per 4a kuadrat. Nah, kemudian yang ruas kanan kita samakan penyebutnya ya, menjadi ke 4a kuadrat ya. Jadi kita samakan penyebutnya semua ke 4a kuadrat, sehingga yang atas di sini menjadi 4ay, kemudian ini menjadi 4ac, kemudian plus b kuadrat. Oke, selanjutnya kita tukar tempatnya ya. Jadi b kuadrat saya letakkan di depan, kemudian min 4ac plus 4ay ya. Jadi saya tukar tempatnya. Kemudian, nah di sini ada min 4ac plus 4ay. Karena sama-sama memiliki faktor min 4a, maka saya keluarkan min 4a-nya. Sehingga di dalam kurung ini menjadi c, ini positif ketemu negatif jadi min y. Nah, kemudian kita lihat ruas kiri itu adalah x plus b per 2a pangkat 2. Nah, jika kita akan menentukan x plus b per 2a saja, maka ini kita akar yang ruas kanan menjadi plus minus ya, akar b kuadrat min 4a kali c min y per 4a kuadrat. Nah, kemudian kita kan akan menentukan x-nya saja, maka positif b per 2a kita pindah ke kanan menjadi min ya. Nah, ini saya letakkan di depan menjadi min. Kemudian kita sederhanakan, karena ini memiliki 2a, kemudian ini juga 2a, maka saya sederhanakan menjadi min b plus minus akar b kuadrat min 4 dalam kurung c min y per 2a. Nah, sampai sini kan sudah sederhana ya, maka kita tinggal menentukan f inverse-nya dengan mengganti si y di sini menjadi x. Nah, sama ya. Nah, jadi untuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka f inverse-nya adalah sama dengan rumus akar-akar x1 dan x2 dengan menggunakan rumus ABC. Hanya di sini untuk c-nya kita tambahi dengan min x, sehingga menjadi plus minus
B kuadrat min 4A kali C min X per 2A. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang keempat, fungsi akar atau irasional. Saya punya bentuk fx sama dengan akar A kali X. Seperti tadi sama ya, kita misalkan fx sama dengan Y, maka di sini saya langsung balik akar AX sama dengan Y. Nah, karena kita akan mencari X-nya saja dan ini bentuk akar, maka supaya bentuk akar hilang, kita pangkatkan 2 ya. Oke. Nah, kita pangkatkan kedua ruas, sehingga yang ruas kiri tinggal AX sama dengan Y kuadrat. Nah, baru kita tentukan X-nya saja, maka di sini bentuk perkalian, si A-nya kita pindah ke kanan menjadi pembagian, sehingga X-nya adalah Y kuadrat per A, sehingga F inverse-nya adalah sama dengan, ya ini Y-nya saya ganti menjadi X menjadi X kuadrat per A. Kesimpulan, jika bentuknya adalah akar, F dalam kurung X sama dengan akar AX, maka F inverse-nya adalah X kuadrat per A. Contoh, di sini fx sama dengan akar 3x, maka di sini saya misalkan ya, jadi akar 3x sama dengan y, kemudian saya kuadratkan kedua ruas, sehingga yang kiri menjadi 3x sama dengan y kuadrat, kemudian selanjutnya saya tentukan x, maka si 3 ini saya pindah ke kanan menjadi per 3. Nah, kemudian yang atas y saya ganti dengan x, sehingga F inverse untuk fx sama dengan akar 3x adalah F inverse X sama dengan X kuadrat per 3. Atau jika kita masukkan ke rumus, di sini tinggal lihat saja A-nya 3 ya. Di sini A-nya 3. Nah, di sini tinggal X kuadrat dibagi A. A-nya langsung dibagi 3. Oke, selanjutnya fungsi eksponen. Misal fx sama dengan A pangkat X. Kita sama seperti tadi, misalkan fx sama dengan Y, maka di sini langsung saya tukar, langsung saya balik. Jadi A pangkat X menjadi sama dengan Y. Nah, kemudian kita akan menentukan X saja, dan karena di sini X-nya menjadi pangkat, maka kita menggunakan logaritma ya. X sama dengan A log Y. X sama dengan A log Y. Ingat bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi di sini 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8. Berarti pangkat 3. Jadi kan kita akan menentukan X-nya kan di sini. Nah, maka A pangkat X sama dengan Y, ketika kita akan menentukan X-nya atau berapa pangkatnya, maka tinggal kita logaritma yang menjadi A log Y. Maka di sini saya punya contoh 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka jika kita tulis bentuk pangkat ini ke dalam logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Yang artinya 2 dipangkatkan berapa supaya menjadi 8. Jadi kita akan menentukan angka berapa itu, yaitu 3 ya di sini ya. Oke, sehingga F inverse X untuk A pangkat X adalah A log X ya. Y-nya di sini saya ganti dengan X. Oke, yang terakhir bentuk logaritma. Nah, jadi ini kebalikan dari eksponen ya. Misal fx sama dengan A log X. Nah, jadi ini kita inverse-kan gitu kan. Oke. Seperti tadi kita misalkan fx sama dengan y, maka di sini saya tulis A log X sama dengan y. Maka inverse-nya kita ingat lagi ke sini ya. 2 log 8 sama dengan 3. Jika saya tulis dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka inverse-nya adalah inverse dari A log X, dan kita akan menentukan X-nya adalah A pangkat Y. Nah, ya kan? A log X sama dengan Y, maka jika bentuk logaritma ini saya tulis dalam bentuk eksponen menjadi X sama dengan
A pangkat Y atau A pangkat Y sama dengan X. Kita ingat ini ya, 2 log 8 sama dengan 3. Ini bentuk logaritma, maka jika ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga untuk fungsi logaritma A log X sama dengan Y, jika kita inversekan menjadi F inverse X sama dengan A pangkat X. Ini kita ganti dengan X ya. Kesimpulan, untuk Fx sama dengan A log X, maka F inverse X-nya adalah A pangkat X. Jadi untuk eksponen itu inverse-nya logaritma, kemudian logaritma itu inverse-nya adalah eksponen. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada kesempatan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di email ini atau di nomor WhatsApp ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.